hari iman kami semakin bertumbuh, semakin kuat di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan. Dalam namamu dan berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Shalom, selamat pagi buat kita semua yang dikasihi Tuhan. Saya yakin pagi hari ini kita ada dalam sukacita Tuhan, ada di dalam anugerah Tuhan yang besar, dan ada di dalam pemeliharaan. Nah, hari ini saya memberikan tema jadilah pribadi yang unggul. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kalau kita melihat tema ini memang udah biasa dan udah sering disampaikan, bahkan udah sering didengar. Saya cuma mengingatkan kita kembali untuk mereview kembali kehidupan kita. Apakah kehidupan kita ini sudah menyenangkan Tuhan seperti lagu yang disampaikan Ibu Pungki tadi, atau belum? Atau masih menjurus ke sana? Atau kita masih belum bisa mengambil keputusan? Mungkin karena banyak pergumulan hidup dan segala macam. Tadi malam firman Tuhan yang disampaikan oleh Pak Haru, kalau tidak salah berperang ya. Nah, memang hidup itu peperangan hari demi hari, peperangan di dalam Tuhan. Nah, mari kita melihat terlebih dahulu Alkitab kita di dalam Efesus pasal yang 4. Kita mulai dari ayat yang ke-31 ya. Meskipun ayat ini, semua kalau kita melihat ayat ini ada dua perbedaan. Ada pribadi yang hanya ya awal-awal lah ikut Tuhan, suka-sukanya lah ikut Tuhan. Tapi ada pribadi yang memang teguh mengikut Tuhan. Nah, mari kita lihat Alkitab kita di Efesus pasal 4 ayat 31 dan 32. Saya membacakannya. Segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu, demikian pula segala kejahatan. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, untuk menjadi pribadi yang unggul, kita harus membayar harga. Banyak harga yang harus kita bayar. Di ayat yang ke-31 mengingatkan kita kembali bahwa segala kepahitan dan kegeraman, segala sesuatu yang pahit dalam hidup kita ini kita buang. Sebab kepahitan itu merusak tatanan kehidupan manusia, atau merusak tatanan kehidupan kita, merusak kebiasaan-kebiasaan baik kita, merusak apa yang Tuhan inginkan dalam hidup kita. Jadi sangat celaka sekali kita ketika kita berkata, saya mau hidup terus dalam hal yang pahit. Sudah hidupku pahit, tapi ingat Bapak Ibu, semua yang pahit itu juga nggak selalu menyakitkan kan? Bisa menyembuhkan. Malahan yang manis yang sekarang yang berbahaya. Banyak orang yang jadi penyakit gula kan? Obatnya apa? Yang pahit kan? Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita membuang kepahitan dalam hidup ini, supaya kita bisa menjadi pribadi yang unggul. Segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu. Demikian segala kejahatan. Maka kenapa bisa timbul sih segala kepahitan? Nah, coba lihat, kamu lihat Ibrani 12 ayat 15 berkata begini Bapak Ibu. Jagalah supaya jangan ada seorang pun menjauhkan diri dari kasih karunia Allah, agar jangan tumbuh akar yang pahit yang menimbulkan kerusahan dan yang mencemarkan banyak orang. Kerusuhan maksud saya ya Bapak Ibu. Alkitab cukup jelas berkata kepada kita untuk menjadi pribadi yang unggul. Buanglah segala hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan. Kenapa hal itu bisa muncul di dalam hidup seorang? Karena dia melepaskan dirinya daripada kasih karunia Tuhan. Orang yang sudah bertemu dengan Tuhan, dia tidak lagi memikirkan perasaan, tetapi dia akan memikirkan perasaan Tuhan. Ketika badai bertubi di dalam hidup kita, difitnah mungkin, dihina mungkin, buanglah semuanya itu. Karena kita sudah ditebus oleh Tuhan. Jangan sampai kita merusak kerusuhan yang mencemarkan banyak orang.
Orang yang mengalami kepahitan hidup atau kekeraman hidup itu, dia bisa mencemarkan banyak orang. Dia menimbulkan kerusuhan bagi banyak orang. Itu bukan pribadi yang unggul, Bapak Ibu. Pribadi yang unggul itu dia harus buang itu dulu. Dia hancurkan itu dulu. Karena senang sekali iblis itu membuat kita kecewa. Anak-anak muda ada yang kecewa karena cinta. Anak-anak muda ada yang kecewa dengan orang tua. Anak-anak muda ada yang kecewa dengan, kenapa aku harus lahir di keluarga miskin? Kenapa aku nggak lahir di keluarga orang kaya? Kenapa dan kenapa? Sehingga dia mempersalahkan Tuhan dalam hidupnya. Akhirnya dia timbul kepahitan. Kalau dia diputusin bunuh diri, itu bukan jalan keluar bagi anak-anak muda, kan? Dan begitu juga kepada orang kita ini yang sudah menikah, berkeluarga, mungkin ada sesuatu yang menimbulkan akar kepahitan dalam hidup kita. Ingat, kenapa timbul akar kepahitan dalam hidup seseorang? Karena dia belum bertemu dengan kasih karunia Tuhan. Hanya kasih karunia Tuhanlah yang melepaskan semuanya itu. Sebab kita berkata, orang yang menjauhkan diri, jangan sampai kita menjauhkan diri dari situ. Yang pertama, Bapak Ibu, kita buang segala kejahatan supaya kita bisa menjadi pribadi yang unggul. Yang kedua yang kita pelajari pagi hari ini adalah yang kedua adalah ramah. Ramah ini memang luar biasa, Bapak Ibu. Kita harus ramah terhadap satu dengan yang lain. Ramah itu sama dengan kita harus bermanfaat bagi orang. Sama kalau kita melemparkan senyum bagi orang, kan. Ramah. Namanya pribadi. Nggak usah mencari-cari kesalahan orang. Nggak usah mencari-cari kekurangan orang. Karena sebelum kita cari kekurangan orang, kekurangan kita banyak. Sudah banyak itu kekurangan kita. Coba kita lihat 2 Timotius 2 Timotius 2 ayat 24. Nah, ini biasanya terjadi antara kita anak-anak Tuhan. 2 Timotius 2 ayat 24. Firman Tuhan berkata, maksudnya ayat 23, Bapak Ibu. Hindarilah soal-soal yang dicari-cari, yang bodoh dan tidak layak. Engkau tahu bahwa soal itu menimbulkan pertengkaran. Kalau kita ramah terhadap orang lain, satu dengan yang lain, jangan kita merasa diri benar. Jangan kita terus-menerus kita merasa diri benar, tidak ada kelemahan, tidak ada kekurangan. Saya pun mengaku sebagai hamba Tuhan banyak kekurangan yang harus kita yang harus diperbaharui hari demi hari oleh Kristus. Kalau kita sudah merasa benar terus, maka yang keluar dari mulut kita bukan lagi firman Allah, tetapi yang keluar dari mulut kita penghakiman kepada orang lain. Kita menghakimi orang lain sesuai dengan sudut pandang kita. Jangan menjadi hakim atas hidup orang lain. Lebih baik kita menjadi hakim atas diri kita sendiri. Hindari soal-soal yang dicari dan yang bodoh. Jangan cari kelemahan orang. Itu kan bodoh kalau kita cari kelemahan orang. Hal orang lain kita urusin, sedangkan hidup kita aja belum kita mampu urusin. Sebab Alkitab berkatakan, kasihilah dirimu sendiri seperti kita kasih dulu diri kita, baru kita kasih orang lain, kan Bapak Ibu. Alkitab cukup jelas, jangan sampai kita pusing cari kelemahan. Apa ya kekurangannya Pak Yanto ini? Apa ya kekurangannya Yanto ini? Apa ya kelemahannya ya? Sibuk aja mencari kekurangan orang lain. Coba deh kita memperbaiki hidup kita itu, Bapak Ibu, menjadi berkat bagi orang. Cari kelemahan orang. Karena sekali lagi saya ulangi, karena kita sudah banyak kelemahannya, banyak kekurangannya. Adakah yang di dalam ruang Zoom ini pagi ini tidak ada kelemahannya, Bapak Ibu? Kita is okay lah, kita lepas daripada perzinahan, oke. Tapi dari hal yang lain, belum tentu kita bisa lepas. Iya kan? Iblis itu pintar. Kalau dia tidak pintar, enggak dinamakan iblis. Iya. Licik, jahat, namanya jahat. Masih aja bergaul dengan si jahat, kan? Akhirnya menimbulkan yang jahat dalam diri. Kalau kita mau mencari benar sendiri, biasanya juga iblis kan sukanya mau dibenarkan sendiri, mau dipuji-puji.
Oi, hore iblis, puji-puji dia tepuk tangan buat iblis. Ya kan? Jangankan manusia, saya mungkin seringlah kita dengar. Jangankan manusia, Yesus sendiri yang tidak berdosa pun dicobai loh sama iblis. Apalagi kita ini yang dia selalu lihat setiap hari. Oh begini toh, oh begini. Ayo ramah satu dengan yang lain. Yang sudah menikah, ya ramahlah sama istrinya. Jangan ramah sama istri orang. Kalau kita lebih ramah sama istri orang itu kan bahaya. Begitu juga yang ibu-ibu ramahlah kepada suaminya. Jangan ramah kepada suami orang. Datang suami orang ke rumah, tanya buatin apa? Buatin kopi kah? Wah, suami sendiri pulang dari kantor gak ditawarin kopi. Bahaya. Bikin mulailah dari keluarga dulu. Karena keluarga itu juga penting. Unsur yang penting dalam iman kita. Ramahlah terhadap yang lain. Satu jemaat yang lain, ramahlah. Jangan sembarang cuek-cuekin. Pernah ketemu jemaat Tuhan. Hanya gara-gara dia lihat sebelah, oh ada si A. Dia pindah ke belakang supaya tidak kelihatan. Di mana kasihnya? Di mana wujud Kristusnya? Katanya pengikut Kristus. Iya kan? Makanya dari itu Bapak Ibu sebagai orang-orang yang ditebus Tuhan, kita ramah terhadap yang lain. Kita mengasihi. Sering gak kasihi kau dengan kasih. Ramah aja nggak bisa. Kita nggak bisa lakukan. Sama kita dengan orang dunia. Lulu gua. Ya kan itu kata anak Jakarta ya Pak Martinya. Mohon maaf saya minjem itu kan. Lulu gua. Ya kan? Bahaya kalau begitu prinsip kita anak. Kita itu saling memperlengkapi. Kita tubuh Kristus yang saling memperlengkapi. Supaya nama Kristus yang dipuji bukan nama kita. Makanya di ayatnya yang supaya kita bisa menjadi ramah terhadap yang lain. Coba kita lihat ayat yang ke-29 ya Bapak Ibu. Cukup jelas Alkitab berkata di sini. Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Kalau kita ramahkan, bisa kita gunakan mulut kita ini, benar ya Bapak Ibu ya? Untuk membangun orang, iya kan? Jangan keluar perkataan kotor, bawain itu ragunan, bawain ke rumah jangan sering-sering bawain ragunan ya. Nggak cukup rumah kita itu kalau kita bawa semua apa yang ada di ragunan itu. Nggak cukup, percaya deh, nggak cukup. Kita yang pusing, soalnya ada binatang buas di sana, ada harimau, ada buaya, iya kan? Dan yang lain-lain. Ada gajah, nggak mungkin kita bisa bawa ke rumah kita itu. Tolong deh kita hindari hal-hal yang seperti itu. Ada kata-kata yang lain, ada masih banyak kosakata bahasa Indonesia yang bagus-bagus. Indonesia itu banyak sekali kosakatanya sebenarnya, ya kan? Jangan kita hindari supaya kita ramah. Ya, yang berikut, yang berikut. Yang perlu kita pelajari adalah supaya kita bisa menjadi pribadi yang unggul, kita harus penuh dengan kasih. Kalau lagu dunia saja bisa begini loh Bapak Ibu. Kemesraan ini janganlah cepat berlalu. Itu loh lagu dunia. Kemesraan ini jangan cepat berlalu. Tapi kenapa sering anak Tuhan tidak pernah mesra? Gitu ya. Contohnya ketemu gereja ini dengan gereja itu langsung dicap. Ini loh sesat. Setiap gereja itu punya kelebihan dan kekurangannya. Kita harus mengerti hal ini. Setiap gereja mempunyai kelebihan dan kekurangannya. Yang satu anggap saya paling benar. Kalau disebutkan Alkitab itu kita tubuh Kristus yang saling memperlengkapi. It's okay, kita berdiri dalam satu kebenaran yang kita pegang. Jangan sampai kita menghina yang lain. Nggak ada kemesraannya di sana. Jangan sampai kita mencap orang lain, terkecuali kalau dasar imannya bukan lagi Alkitab. Kalau Alkitab itu diputarbalikan, kalau diokekan perzinahan, kalau diokekan hal-hal yang bertentangan dengan firman Tuhan, itu udah melanggar firman Tuhan. Tiba-tiba ketemu contohnya ya,
Wih, gereja ini dengan gereja itu. Oh ini samain. Ini nggak betul itu. Ini yang benar. Doktrin yang saya pegang yang benar. Tuhan juga nggak tanya kok nanti doktrin apa yang kita pegang. Dan Tuhan tanya udah lakukan firman belum? Mati-matian untuk membela doktrin, membenarkan doktrinnya. Tapi ya, banyak orang juga yang nggak mati-matian. Mari Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kita harus menyadari bahwa kita harus penuh kasih mesra. Filipi pasal 2 ayat 1 berkata dan 2, kalau kita itu saling menolong, makanya kita itu diwajibkan untuk saling menolong. Kalau saya jatuh ya ingatin saya, Pak Yanto, kamu jatuh loh. Jangan juga yang ditegur juga emosi. Itu urusan saya dengan Tuhan. Loh, mungkin saya dipakai Tuhan kalau ditegur saya oleh senior saya, contohnya oleh orang. Mungkin itu tangannya Tuhan untuk menegur saya. Mungkin itu perkataannya Tuhan untuk menegur saya. Supaya saya jangan mati di dalam dosa itu. Kalau saya mati di dalam dosa itu, untuk apa saya setiap hari berkata saya pengikut Kristus? Penuh dengan kasih mesra. Makanya Galatia 6 ayat 2 berkata begini. Bertolong-tolonglah kamu menanggung bebanmu. Demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Kemesraan itu kan tidak selalu diukur dengan harus saling pelukan. Karena Yudas juga memeluk Tuhan Yesus dan mencium Tuhan Yesus hanya untuk dibinasakan. Banyak orang juga hanya memeluk kita, memuji kita. Terkadang kita jatuh kok di dalam hal itu. Makanya kita penuh kasih mesra. Kalau kita melihat seseorang melanggar perintah Tuhan, tegurlah dia. Mungkin jangan juga yang ditegur emosi langsung ambil parang babat. Loh, itu kan yang terjadi kan sekarang ditegur contoh. Tapi biasanya kalau kita menegur orang itu hanya dua, Bapak Ibu. Dia terima dan dia tidak terima. Kalau dia terima ya puji Tuhan. Kalau dia nggak terima ya puji Tuhan juga. Bukankah Yohanes mengalami hal yang sama ketika dia menegur kan? Ayah Herodes jangan menikah dengan itu. Apa yang dia alami? Lehernya hilang. Leher hilang, Bapak Ibu. Yohanes nggak punya jurus pancasona untuk memasang kembali lehernya. Nggak ada. Makanya nggak kepasang lagi lehernya. Nah, terkadang teguran itu memang bisa menghancurkan juga persahabatan kita kalau orang-orang yang tidak dewasa. Mesra itu tidak selalu harus seia sekali. Mesra itu tidak harus seperasaan. Tapi mesra itu, kalau ditegur, iya ya ini demi kebaikan saya. Supaya pengenalan saya dengan Tuhan utuh. Ya kan? Utuh. Nah itu Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Kita harus saling melengkapi. Kalau kelihatan saya di dalam grup, contohnya mengirim hal-hal yang kurang baik, ditegur kan, ya janganlah tersinggung juga. Meskipun di dalam grup itu saya lihat ada 100-an, tapi yang hadir cuma ada berapa orang kan. Suka kirim renungan sih, iya, tapi renungan doang. Sadar, kita harus sadar. Memang kita itu perlu sadar. Kalau kita tidak sadar, bahaya. Jangan sampai kita dinabobokan oleh iblis. Yang terakhir Bapak Ibu. Di ayat ini saya tidak mau kemana-mana Bapak Ibu. Biasanya kalau saya menemukan hal-hal yang unik di dalam firman itu, saya nggak perlu cari kemana-mana poin yang pertama, kedua, ketiga. Soalnya udah lengkap kok di sini. Ngapain kita harus cari lagi ke tempat ini? Untuk menjadi pribadi yang unggul, saling mengampuni. Saling loh Bapak Ibu, saling mengampuni. Kalau saling mengampuni ini Pak udah sering Pak mengampuni ini. Ini kan jerat kita ya. Yesus itu datang untuk mengampuni dosa kita. Masa sih kita nggak berani untuk mengampuni? Masa sih kita nggak berani gitu? Makanya Matius 6 ayat 12 berkata begini. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Tetapi Lukas 6 ayat 36 berkata begini.
Hendaklah kamu murah hati sama seperti Bapamu adalah murah hati. Kalau Bapak kita murah hati, anaknya juga ada yang pelit nggak? Pasti ada sih yang pelit. Ada yang suka ngambek juga ada. Tapi yang kita bilang, Bapamu adalah murah hati. Dia jangankan segala sesuatu. Jangankan kebutuhan secara fisik. Dosamu saja diampuni. Dosa saya saja diampuni gitu. Dengan tubuhnya. Sorga itu tidak penting bagi Tuhan. Dia meninggalkan sorga itu menjadi Yesus Kristus. Meskipun dia ada, Yesus itu kan mau meninggalkan kemuliaannya. Kan Filipi pasal 2 itu katakan. Supaya dia menjadi mengambil rupa seorang hamba kan, manusia. Berarti mana yang penting? Penting hidupnya Bapak Ibu daripada kemuliaannya yang ada di sorga itu. Dan orang selalu berkata kayak kita itu udah pegang, orang yang pegang pintu kerajaan sorga, kunci kerajaan sorga. Padahal hidup kita kurang benar. Gitu dah. Iya, kurang benar hidup kita. Kita harus menyadari lah. Kira-kira kalau kita nilai diri kita ini sudah layak nggak ya? Jangankan orang lain dulu. Kita sadar diri dong. Sadari diri dulu. Oh, kira-kira saya ini sudah layak belum ya? Untuk masuk surga. Saya sudah diampuni, oke. Lalu bagaimana hidup saya? Iman dan perbuatan itu kan harus sama gitu ya. Iman dan perbuatan itu ya harus diwujud nyatakan dalam hidup kita. Ampunilah orang kalau kita. Terkadang kata minta maaf itu kan susah sekali keluar dari mulut kita ya. Susah. Karena memang manusia itu sih udah dibelenggu oleh dosa dan bahkan menjadi budak dosa. Apa salahnya kalau kita salah sama istri? Mohon maaf ya, mohon maaf ya sayang ya. Saya salah tadi. Apa salahnya? Cuman istri juga jangan banyak itu. Ya kamu salah terus, aku yang benar terus. Susah juga. Makanya Alkitab bilang jangan mengampuni. Coba suami langsung mengaku salah. Kalau istri, ngomel dulu, marah dulu. Makanya kan ada orang mana itu yang nulis tentang perempuan itu bisa sampai segini tebal. Memahami perempuan itu tinggi sekali. Kalau laki-laki cuma hanya segini, kasih dia kopi, selesai segala permasalahan. Jangan marah-marah kalau dia pulang ke rumah. Pasti aman. Kalau ibu-ibu bisa, sorry ya, bisa dapur itu bunyi-bunyi itu apa alat-alat dapur kalau tidak lagi itu bunyi-bunyi sendiri. Nah, itu udah mulai. Udah mulai ada kecelakaan sedikit di dapur itu kalau begitu. Ya kan? Cobalah kita menyadari kita harus saling mengampuni karena Kristus sudah terlebih dahulu mengampuni kita. Kristuslah teladan hidup kita sebagai Bapa yang baik. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mungkin firman yang singkat ini mengingatkan kita kembali. Mungkin nggak seperti yang Bapak Ibu pikirkan, harus saya keluarkan kata Yunani, Ibraninya dan segala macam. Perlu. Tetapi cuman untuk saya. Karena saya takutnya nanti kalau saya khotbah di sini, contoh ya Bapak Ibu. Kalau khotbah di kampung-kampung saya pakai bahasa Ibrani, logos dan segala macam, epikinosko. Tiba-tiba datang satu jemaat, Pak, itu permen apa tadi yang Bapak bilang epikinosko, itu kan bingung kita nih. Jadi kita lebih baik pakai kata-kata yang bisa dimengerti saja karena Injil itu dimengerti supaya kita diperbaharui oleh Allah. Dengan kasih Kristus saya memberikan kehormatan kepada Pak Martin untuk menutup kita dalam doa firman. Bahkan Pak Martin. Mari kita satu dalam doa. Kita berdoa. Bapa kami di sorga, kami mengucap syukur dan terima kasih Bapa. Kami boleh mendengar firman-Mu pada pagi hari ini. Tuhan, ubahlah hidup kami menurut kehendak Tuhan. Sesuai firman-Mu ya Tuhan pagi hari ini. Biarlah hidup kami jadi sebagaimana kami ada di hadirat Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati kami semua yang sudah mendengar firman-Mu agar kami pergi memperoleh berkat, Tuhan memberitakan kebenaran kasih Kristus. Berkati hamba-Mu yang sudah memberitakan firman-Mu pagi hari ini. Tuhan, karena dia semakin bertambah-tambah dalam hikmat Tuhan.
Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap. Amin. Kami ingin seperti-Mu, Yesus. Kami ingin sempurna seperti-Mu, Yesus. Namun Tuhan, tanpa kami mengandalkan kekuatan daripada Tuhan, kami bukan siapa-siapa, Bapa. Bapa di surga, terima kasih kalau pada pagi hari ini Tuhan telah memberkati kami lewat firman-Mu yang telah disampaikan oleh hamba-Mu. Biarlah Tuhan firman-Mu boleh menuntun langkah-langkah kami, boleh kami mengasihi sama kami, boleh kami mengoreksi diri kami masing-masing, Bapa, sehingga kami boleh menyerupai Engkau. Bapa di dalam surga, Engkau berkati masing-masing kami, Tuhan. Engkau berkati hamba-Mu yang telah menyampaikan firman-Mu di dalam pelayanannya, di dalam kehidupannya sehari-hari. Tuhan, Engkau berkati. Engkau buat beliau menjadi berkat juga bagi orang-orang dan jemaatnya yang saat ini digembalakan. Bapa di surga, Engkau berkati rumah tangga Pak Efrianto, dan juga Engkau berkati kesehatan mereka sekeluarga, sehingga Tuhan pada pagi hari ini dan seterusnya mereka boleh mengalami kesehatan kekuatan yang dari Tuhan. Bapa di surga, kami juga berdoa untuk masing-masing kami anggota channel ini, Bapa. Kami berdoa untuk Ibu Pungki yang Tuhan telah pakai menjadi penerobos doa-doa kami untuk naik ke kemuliaan-Mu, Bapa. Kiranya Tuhan tetap memberkati beliau, Tuhan memberkati pelayanan beliau, dan juga memberkati keluarga besar beliau. Setiap pergumulan demi pergumulan Ibu Pungki bersama keluarga besarnya, kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Bapa di surga, kami juga memohon, Engkau juga memberkati Pak Martin di dalam kesehariannya, kesehatannya juga Tuhan kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Tuhan tutup bungkus juga Pak Martin, apapun yang menjadi kendala, apapun menjadi kerintangan beliau, Bapak, semuanya hanya dalam kendali Tuhan. Bapak juga berkati rumah tangga, anak-anak, menantu, dan juga cucu-cucu. Ya, biarlah Tuhan, keluarga besar Pak Martin ini juga dalam perlindungan Tuhan. Kami semua menyerahkan kehidupan Pak Martin ke dalam tangan-Mu. Apapun Tuhan yang beliau kerjakan, setiap harinya, semuanya Tuhan yang sendiri akan memberkati. Bapa di surga, kami juga berdoa untuk Ibu Neneng, dalam setiap pergumulan pribadinya, dalam pelayanannya, Tuhan kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Tuhan tetap memberkati Ibu Neneng, Tuhan tetap memberkati anaknya, memberkati pelayanan Ibu Neneng dimanapun Ibu Neneng melayani. Biarlah Tuhan tetap memakai Ibu Neneng semakin hari semakin heran, menjadi berkat bagi kami semua, orang yang ditemuinya, dan juga bagi keluarga besarnya. Tuhan, Engkau berkati semuanya, keluarga besarnya, termasuk Tuhan yang saat ini juga dalam pergumulan sakit penyakit, pergumulan dalam rumah tangga. Biarlah Tuhan sendiri yang akan campur tangan dalam kehidupan mereka. Bapa di surga, masa depan Ibu Neneng dan anak semata wayangnya kami hanya menyerahkan ke dalam tangan-Mu. Bapa di surga, kami juga berdoa untuk Pak Tommy, dimanapun Pak Tommy saat ini melayani Tuhan. Kami bersyukur kepadamu bahwa Engkau memakai beliau menjadi berkat bagi jemaatnya, bagi orang-orang di kampungnya, bagi orang-orang di sekitarnya, dan juga bagi orang-orang yang beliau temui, Bapak. Kami juga bersyukur Pak Tommy juga menjadi berkat bagi kami semua yang ada di New Life ini, ya Tuhan. Biarlah kehidupan Pak Tommy seperti pergumulannya, pelayanan, semuanya kami serahkan ke dalam tangan-Mu, Bapak. Bapak di surga, Engkau sendiri yang akan memberkatinya. Tuhan, kami juga menyerahkan anak-anak Pak Tommy dalam kekuatan tangan Tuhan. Biarlah Tuhan memberikan pertumbuhan yang sempurna. Biarlah Tuhan juga memberkati sekolahnya dan juga memberkati pekerjaan anak dari Pak Tommy, ya Bapak. Biarlah Tuhan sendiri yang akan melindungi, memberkatinya. Bapa di surga, kami juga berdoa untuk Pak Hari dalam pergumulannya, Tuhan. Mungkin Pak Hari merasakan begitu berat pergumulan yang beliau rasakan, Bapak. Namun kami percaya
bahwa Pak Hari mengandalkan kekuatan yang daripada Tuhan. Pak Hari juga mengandalkan kasih setia yang daripada Tuhan, sehingga Pak Hari tetap boleh melayani Engkau dengan sukacita, menyediakan channel ini Bapak, untuk menjadi berkat bagi kami, untuk kami beribadah, bersekutu kepadamu Tuhan. Tuhan berkati Tuhan, apa yang menjadi rencana-rencana beliau, rencana-rencana yang akan melakukan operasi Tuhan, kiranya Tuhan sendiri yang akan campur tangan, Tuhan sendiri yang akan mengoperasi setiap kondisi Pak Hari ya Tuhan. Saraf-saraf yang terjepit, tulang-tulang yang tidak berfungsi Tuhan, semuanya Tuhan perbaharui. Bapak di surga, Tuhan juga berkati rumah tangganya, berkati istri kekasih dan orang tua. Biarlah Tuhan, anak-anak juga kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Mereka juga Tuhan boleh kuat di dalam iman kepada Tuhan Yesus. Kami berdoa juga untuk adik kami Mawar, Tuhan tetap menjaganya. Tuhan juga tetap menguatkan imannya. Kami menunggu Tuhan, kami menanti mujizat-Mu untuknya ya Tuhan. Bahwa Tuhan, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Yang buta pun Engkau celikkan, yang lumpuh Engkau buat berjalan Bapak. Dan kami yakin dan percaya, kami percaya kepada Tuhan, bahwa Engkau pun akan memberikan mujizat-Mu kepadanya Bapak. Tuhan, kami berdoa juga untuk anggota kami yang lain, seperti Ibu Ana. Biarlah Tuhan juga tetap memberkati kehidupan rumah tangga Ibu Ana. Tuhan menguatkan iman Ibu Ana ya Tuhan. Biarlah di tengah-tengah pergumulan rumah tangganya, Tuhan tetap menguatkannya. Engkau meluluhkan hati suaminya Tuhan, sehingga tidak terjadi kekerasan dalam rumah tangga. Tuhan tetap menjamah hati suami dan anak-anak yang belum mengenal akan Engkau, sehingga mereka boleh mengenal kasih-Mu Tuhan, dan jiwa-jiwa mereka pun boleh diselamatkan. Tuhan, kami serahkan kehidupan Bu Ana sekalian semuanya ke dalam tangan-Mu Bapa. Kami juga berdoa untuk anggota-anggota kami yang lain yang kami tidak bisa menyebutkannya Tuhan. Engkau menilik mereka satu persatu. Engkau melawat mereka satu persatu Bapa. Sehingga mereka boleh terberkati oleh karena Tuhan saja. Terima kasih Bapa, terima kasih. Ampuni setiap salah dosa kami Bapa. Ampuni kekurangan doa-doa kami ini Tuhan. Kami manusia lemah yang selalu penuh dengan kekurangan Bapa. Terima kasih, inilah Tuhan doa kami, doa permohonan kami. Kami hanya panjatkan di dalam nama-Mu saja. Haleluya, amin. Nyambung doa Bu Lydia, dalam doa kembali. Bapak puji syukur dan terima kasih di hadapan hadirat-Mu pagi hari ini. Bukan kebetulan kami hari ini Tuhan. Bukan kebetulan kami bersama-sama boleh mendengarkan firman-Mu. Dan setiap kami ada di grup ini, kami percaya Tuhan, Engkau ada di dalam kehidupan kami semua. Mampukanlah kami selalu memiliki hati yang haus dan lapar akan kebenaran-Mu Tuhan. Dan biarkan kami jauh daripada Engkau. Jangan biarkan kami berjalan tanpa arah dan tujuan. Kami membutuhkan Engkau lebih dari apapun juga. Karena kami percaya tanpa Tuhan kami bukan apa-apa. Tanpa Tuhan kami bukan siapa-siapa. Apa yang kami pakai, minum, dan makan setiap hari semuanya bersumber daripada Engkau. Yang Engkau berikan bagi kami dengan cuma-cuma. Bukan karena kuat, gagah, dan hebat kami boleh ada Bapa. Tetapi karena anugerah-Mu yang begitu besar dalam kehidupan kami. Ya Aba ya Bapa, pagi hari ini juga kami menyerahkan hamba-hamba-Mu, pelayan-pelayan misi, baik di luar dan di dalam kota. Baik itu di luar negeri sekalipun Tuhan. Hamba-hamba-Mu yang Kau utus sebagai martir, dimanapun Tuhan, bahkan di tempat-tempat yang terpencil sekalipun, Engkau ada untuk mereka. Engkau mendengar jeritan hati mereka Tuhan kepada Engkau. Biarlah belas kasihan-Mu turun atas setiap mereka Bapa. Bahkan gereja-gereja-Mu bersatu, tidak melihat aliran satu dan yang lain, yang mengatakan gerejaku lebih hebat, lebih diurapi, lebih unggul. Tetapi kami adalah sama di hadapan hadirat-Mu. Kami adalah tubuh kesatuan, tubuh Kristus. Kami percaya Bapa, biarlah Indonesia diberkati ya. Karena begitu banyak anak-anak-Mu yang berdoa. Biarlah bangsa Indonesia dipulihkan Tuhan. Dari setiap keterpurukan. Mulai dari ekonomi,
apapun itu hubungan, persahabatan, persaudaraan, antar sesama, antar suku, antar ras. Kami percaya Tuhan, kami serahkan semua ke dalam tangan-Mu. Biarlah anugerah dan belas kasihan-Mu turun atas bangsa kami. Api doa tetap menyala di bangsa kami Tuhan. Biarlah hamba-hamba-Mu yang Kau utus ini Tuhan, memiliki hati yang sungguh-sungguh melayani. Bukan mencari hal yang lain Bapa. Mari Roh Kudus, jika ada pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan kami hamba-hamba-Mu, ampuni kami Tuhan. Ampuni segala salah dosa dan pelanggaran kami. Baik itu kami sadari maupun tidak. Baik kami sengaja maupun tidak. Kami mohon kiranya Tuhan tahirkan hidup kami, pikiran kami yang kotor, perasaan kami yang tidak menentu. Biarlah hidup kami tetap fokus kepada Engkau Tuhan. Karena Engkaulah andalan dalam hidup kami. Bukan karena kekuatan kami boleh ada. Kami mewakili hamba-hamba-Mu yang ada di bangsa ini Tuhan. Kami berseru memohon belas kasihan-Mu Tuhan, pengampunan daripada Engkau. Mari Roh Kudus, saat ini kami menyerahkan kota-kota yang mengalami akibat COVID, akibat Omikron, apapun namanya, bahkan hamba-hamba-Mu yang juga mengalami sakit. Kami serahkan semua ke dalam tangan-Mu. Biarlah tangan-Mu yang penuh kuasa menjamah, memulihkan Tuhan. Biarlah tangan-Mu yang penuh kuasa memberikan kekuatan, semangat yang baru. Kami percaya setiap kota-kota yang saat ini mengalami PPKM, ada beberapa daerah Bapak, kami serahkan semuanya, bahkan anak-anak yang sekolah lewat daring. Kami percaya Tuhan Yesus, bukan harus tatap muka, tetapi Tuhan apapun yang mereka dengar lewat pendengaran mereka, itulah yang mereka tangkap Tuhan. Berikan pemikiran kepada mereka, bahkan guru-guru yang benar-benar mengajar, mendidik anak-anak ini Bapak. Kami serahkan dengan Engkau Tuhan. Biarlah tanggung jawab mereka sama Tuhan pada saat mereka di sekolah maupun lewat daring. Mari Roh Kudus, saat pagi hari ini Tuhan Kau melihat Tuhan anak-anak juga yang sakit saat ini, generasi-generasi muda yang terikat seks bebas, terikat narkoba, terikat dunia gelap, dunia malam saat ini. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu Bapa. Karena generasi-generasi yang berkualitas kami butuhkan buat bangsa Indonesia, agar tidak ada generasi-generasi yang bobrok Tuhan, yang tidak memiliki moral. Bahkan anak-anak yang tertolak di rumah, tertolak di sekolah saat ini, yang mengalami dibully oleh teman-temannya atau orang-orang di sekitarnya Bapa. Biar Engkau ada untuk mereka, Engkau membalut luka hati mereka, Engkau menjamah mereka Tuhan. Uluran belas kasihan-Mu turun kepada mereka Bapa. Kami berseru kepada Engkau ya Bapa. Kami memohon pertolongan-Mu Tuhan. Karena kami tahu tanpa Engkau kami tidak mampu. Secara manusia kami tidak sanggup Bapa. Tetapi Engkau yang penuh kuasa. Kuasa-Mu tidak terbatas Tuhan. Engkau maha hadir Tuhan. Engkau mengatakan di mana 2-3 orang berseru meminta memohon, Engkau akan mengabulkan setiap doa permohonan kami. Kami serahkan semuanya Tuhan ke dalam tangan-Mu, di mana kami lebih dari 2-3 orang. Kami bersatu hati Bapa untuk setiap doa-doa kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus. Inilah seruan kami, inilah doa kami pagi hari ini Tuhan. Sebelum kami beraktivitas, Engkau mengurapi, memberkati apa yang kami lakukan dengan kedua tangan kami. Tentulah tidak akan menjadi sia-sia. Semuanya berhasil menurut kehendak-Mu Bapa. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih Bapa. Biarlah segala hormat, pujian, dan kemuliaan kami naikkan di hadapan hadirat-Mu. Haleluya Tuhan. Amin. Amin. Thank you. Terima kasih. Amin. Terima kasih Bu Neneng. Doa berkat, saya minta kesediaan Pak Tommy. Ya udah, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat semua yang sudah terjadi. Mungkin pertemuan kami hari ini selesainya. Tibalah waktunya kami akan memulai segala aktivitas kami, kegiatan kami. Kiranya semua rencana-rencana kami ada dalam kuasa pengaturan Tuhan. Kiranya Tuhan juga menopang dan menopang. Nah, saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, marilah kita tinggalkan Zoom ini, kita kembali ke aktivitas kita masing-masing. Diberkatilah engkau yang ada di diberkati engkau yang ada di sawah, diberkati engkau yang ada di desa, di kota, diberkatilah sandang panganmu, diberkatilah rencana-rencanamu ke depan. Marilah kita mengangkat kedua belah tangan kita dan kita arahkan ke sorga. Berkati Tuhan,
tinggalkanlah tempat ini lah yang adalah Bapa kita, serta sampai selama-lamanya. Di dalam satu nama Tuhan, nama saya katakan haleluya Tuhan. Amin.